Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SD Budi Harti yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang pada hari ini insya Allah akan saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Sebelumnya biar semangat ya Bapak Ibu, kita ice breaking dulu sebentar buat supaya semuanya lebih semangat. Instruksinya begini Bapak Ibu, pada saat saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang malam, kalau malam kan sepi ya Bapak Ibu tepuk tangannya setengah. Bisa kita praktekkan dulu ya. Pagi, siang, malam. Nah, sekali lagi sekarang kedengarannya ya. Tadi baru mencoba. Hebat ini konsentrasi Bapak Ibu. Siang, pagi, siang, malam. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, semuanya sudah siap berada di ruangan ini untuk bersama-sama kita mendengarkan budaya positif ini ya Bapak Ibu. Baik, next. Selanjutnya nih, budaya positif ini Bapak Ibu dapat kita ciptakan manakala kita telah memahami, menerapkan konsep-konsep inti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Yang paling bawah itu segitiga restitusi. Baik, next. Kita bahas selanjutnya dari ke berapa ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita nih perubahan paradigma belajar. Kembali perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu bisa lihat di sini perubahan paradigma belajar. Sebentar. Ya, ini. Nah, perubahan paradigma belajar ini berdasarkan ahli, bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita sering menganggap bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, semua ini ilusi ya Bapak Ibu. Nah, coba kita adakan permainan membuka kepalan tangan. Silakan Ibu berhadapan dengan temannya. Ibu mengepalkan tangannya. Di dalam kepalan tangan Ibu itu seolah-olah ada sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat, sehingga Ibu ini akan mempertahankan kepalan tangan Ibu jangan sampai terbuka. Dan teman Ibu yang di depan harus dengan berbagai daya upaya membuka kepalan itu. Dalam waktu hitungan 10 ya Bapak Ibu ya. Siap, siapa dulu silakan ditentukan mau siapa yang duluan dari pasangan berdua. Bapak bisa sama Bapak Agus sama Bapak Randi bisa. Bapak Bagas sama Bapak Alvin mungkin bisa ya. Siap. Kalau saya bilang mulai, hitungan sampai 10, Ibu harus bisa membuka kepalan tangan depan Ibu. Dan Ibu juga harus sekuat tenaga menahan supaya tidak terbuka. Boleh dileketek, boleh diolok, boleh di apa aja Bu Mangga. Berbagai daya dan cara. Siap?
Pak Bagas, alasan tidak membuka sekuat tenaga apa alasannya? Karena hal penting dalam hidup tidak boleh diketahui oleh orang lain. Karena ini penting, tidak boleh diserahkan begitu saja kepada orang lain. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa kita orang luar, siapa sih sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita? Siapa sebetulnya? Nah, diri kita sendiri. Berarti kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid, apalagi sampai memaksa. Nah, inilah yang harus kita ubah, perubahan paradigma belajar. Next, Pak. Seru ya, Pak ya? Membuka tangan teman susah? Nah, di sini berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini bahwa realitas kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bisa dibaca ya Ibu ya? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita di sini bukan mengubah, tapi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Seperti misalnya anak kita di kelas ya Bu ya, tiba-tiba gogorowokan, nyanyi setarik-tariknya lagi belajar. Nah, kita harus lihat di sini, apakah kalau stimulus respon berarti ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Manakala kita berpindah ke teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus tahu apa tujuan dia nyanyi-nyanyi di dalam kelas. Begitu, jadi jangan sampai kita biasanya ya Bu ya, pengalaman saya nih dulu jadi murid, manakala anak berbuat apa langsung dicarikan gitu Bu. Gak ditanya dulu, kenapa? Apa tujuannya berlaku seperti itu? Nah, ini yang harus kita berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya atau orang lain bisa mengontrol diri. Di sini tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tos diolok tidak bisa wae paksa akhirnya. Nah, sebetulnya di sini adalah kolaborasi dan konsensus. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di sini model berpikir menang. Ya Bu ya. Next. Selanjutnya ada disiplin positif. Coba Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin, biasanya apa Bu? Disiplin. Kalau kita dengar kata disiplin, sesuatu yang harus apa Pak Bagas? Mengikuti aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada, harus gitu ya Pak ya. Disiplin, lebih ke arah patuh mungkin ya. Nah, selanjutnya, kalau disiplin positif ini berfokus pada pembangunan hubungan yang positif antara orang tua atau guru dengan anak, tetapi tetap menegakkan batasan-batasan yang jelas dan memberikan solusi yang adil atas perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, ya Pak ya, ada anak kita di sekolah yang kesiangan. Apa solusinya buat anak itu supaya adil buat dia? Kadang-kadang ya Bu ya, pengalaman saya, kesiangan kita lari 10 kuriling. Kira-kira itu apa sambungannya dengan kesiangan dan lari 10 keliling lapangan? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya pada zaman-zaman dulu kita sekolah. Lanjut. Disiplin positif merupakan suatu cara menumbuhkan disiplin tanpa hukuman dan hadiah. Akan tetapi mengajarkan tanggung jawab, kontrol diri dalam melakukan segala tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, disiplin ini Bu, disiplin positif ini tidak ada hukuman dan hadiah. Jadi ini muncul pada kesadaran diri. Mungkin dulu pada saat kita sekolah, disiplin itu di belakangnya kita identik dengan bakal ada hukuman kalau melanggar.
Ya, kalau di dalam disiplin positif ini, cara menumbuhkan disiplin tanpa hukuman dan hadiah. Akan tetapi lebih kepada mengajarkan tanggung jawab. Next. Nah, disiplin positif ini keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan memunculkan disiplin yang termotivasi secara internal. Dari disiplin positif ini, ya, murid akan muncul disiplin dirinya tanpa, misalnya begini, dia selalu datang pagi bukan karena takut dihukum lari 10 keliling. Dia juga datang pagi bukan karena ingin dipuji oleh Pak Otin, karena selalu datang pagi. Tetapi dia datang pagi karena dia ingin memperlihatkan dirinya sebagai siswa yang bertanggung jawab, yang menghargai orang lain. Jadi muncul dari keyakinan dirinya bahwa menurut dia nilai-nilai kebajikannya yang dia yakini, bisa saja dia meyakini datang pagi itu ke sekolah tidak kesiangan membuat dia lebih berharga. Begitu Bapak Ibu. Jadi hukuman dan pujian itu adalah motivasi luar. Baik, next. Selanjutnya, tujuan disiplin positif menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, mereka mempercayai bahwa dengan bertindak seperti itu menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Next Pak, ini kok sepi Bapak Ibu? Sedang ngantuk sepertinya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang sedang akan kita tanamkan dan harus ya. Profil pelajar Pancasila yang terdiri dari, sudah pada hafal ya Ibu Bapak? Apa aja? Beriman, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, kebajikan universal ini berlaku di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Tidak mengenal suku, bangsa, agama. Ini semuanya masuk di seluruh Indonesia. Yang agama Islam bergotong royong bagus, yang agama yang lain ada bergotong royong. Nilai mandiri juga ada di semua agama dan suku bangsa. Sampai di sini Bapak Ibu cukup? Next. Nah, ini pengertian disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin positif ini intinya memiliki disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ya. Nah, dalam menurut Dayan Gosen juga bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, ya, agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang yang tadi, nilai-nilai kebajikan. Baik, next. Sepertinya Bapak Ibu sudah rada ngantuk, kita ice breaking lagi ya. Ya, siap Bapak Ibu? Berdiri Bapak Ibu, berdiri ice breakingnya. Siap ya? Di luar meja Bu, di luar meja. Biar semangat ini kelihatannya sudah rada tuh. Siap Bapak Ibu, sudah siap? Nah, kita ice breaking dulu. Ibu nanti ikutin gerakan yang ada di layar. Siap. Nah, ini ice breakingnya Bapak Ibu. Pak Bagas dimayun, Pak Bagas. Iya, ayo Bapak Ibu gerak. Ayo. Diputar-putar. Ambil dari Ibu.
IPA lagi. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Maka boleh silakan boleh minum ya. Silakan Bapak Ibu yang mau minum dulu. Oh mangga Pak, mangga. Nah, ini semangka ya. Baik Bapak Ibu. Sudah semakin panas ya Pak ya? Bapak Ibu sudah semangat lagi? Kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada disiplin positif. Selanjutnya tentang motivasi. Sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Bapak Ibu sekali lagi disiplin positif ini lebih menekankan kepada tindakan yang muncul berdasarkan motivasi dari dalam diri ya Bapak Ibu ya. Jadi tindakannya itu bukan karena ingin dipuji ataupun karena takut mendapatkan hukuman. Betul sekali Bapak Ibu. Nah ini motivasi perilaku manusia. Bahwa setiap perilaku itu ada motivasinya. Next. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi ya, ini yang paling level paling rendah. Seseorang melakukan tindakan karena takut dihukum untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini adalah motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, ini motivasi yang kita harapkan muncul pada diri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya atau yang diyakini. Ini adalah motivasi internal. Seperti tadi ya Bapak Ibu, manakala anak-anak mau belajar, ternyata mereka karena takut dimarahin mama. Mamanya galak, baru dia mau belajar. Kemudian dia mau belajar karena nanti bakal diiming-iming, bakal dikasih sepeda. Jadi dia mau belajar. Nah, motivasi-motivasi ini sebetulnya ini tidak efektif ya Bapak Ibu. Nanti manakala ibu tidak marah-marah lagi, dijamin anaknya tidak akan mau belajar. Manakala bapak tidak menjanjikan sepeda, anak itu tidak akan mau belajar. Tapi manakala anak itu sudah memiliki motivasi yang terakhir, ini motivasi yang utama yang kita harapkan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, tanpa dihukum, tanpa diberi imbalan, dia akan tetap belajar. Begitu ya Bapak Ibu. Next. Selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Untuk menciptakan budaya positif, kita harus bisa menerapkan ini, kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dan manakala kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berusaha memenuhinya seolah-olah dia
melanggar peraturan. Next Pak. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ada pernyataan dulu bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya ada anak yang tiba-tiba ngambil makanan temannya. Kita sebagai guru jangan langsung memarahi ya Bu, tanya dulu kenapa dia mengambil makanan temannya. Apakah ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi? Manakala dia menjawab, Bu, saya lapar. Nanti kira-kira apa kebutuhan dasarnya? Next dulu Pak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga kebebasan. Keempat penguasaan. 5 kesenangan. Saya lagi Bapak Ibu, manakala murid kita di kelas mengambil makanan temannya, kira-kira kalau jawaban dia, Bu, saya lapar, belum sarapan, jadi saya ambil makanan teman saya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Bertahan hidup. Pinter Bapak. Manakala anak itu menjawab, hei, kamu kenapa mengambil makanan teman? Ibu, saya senang lihat dia marah, lihat dia nangis. Saya senang lihatnya. Kira-kira apa itu? Kesenangan. Selanjutnya, kalau dia misalnya pas ditanya, kenapa kamu ngambil makanan teman? Ah Bu, iseng aja Bu, gak apa-apa. Kesenangan itu ya. Kalau tadi kasih sayang. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ini kebutuhan dasar ini harus kita benar-benar pahami manakala menemukan tindakan siswa kita yang seolah melanggar peraturan atau di luar kebiasaan. Lanjut Pak. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada studi kasus Pak di itu dulu. Nah, tadi saya sudah ngasih dulu ya Bapak Ibu. Studi kasusnya Dinda, seorang anak kelas 3. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Burani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti berikut? Lanjut Pak, jawabannya Dinda ditanya sama mamanya nih. Kenapa Din? Kok menangis nih jawaban Dinda? Jawabannya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ternyata dia nangis karena begini. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Apa ini Ibu? Coba jawabannya apa Pak Bagas? Dibuka, dilanjut, next. Benarkah Ibu Bapak ini kesenangan? Luar biasa jawaban Bapak Ibu, kesenangan. Selanjutnya, apabila jawaban Dinda seperti ini, manakala ditanya oleh mamanya sepulang sekolah, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Apa ya itu Bu kira-kira? Kasih sayang. Coba kita lihat jawabannya. Benarkah? Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Alan. Selanjutnya jawaban ketiga. Jawaban ketiga dari Dinda, aku bosen belajarnya begitu-begitu aja, kata Dinda. Ya, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa itu ya? Bapak-bapak? Kebebasan. Coba kita lihat jawabannya. Benarkah? Luar biasa. Selanjutnya jawaban yang keempat. Apabila Dinda menjawabnya aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru memperlihatkannya ke teman-teman di depan kelas. Kira-kira jawabannya apa itu Bu? Apa Pak Bagas jawabannya? Ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, apalagi tadi? Kasih sayang,
pakai jepit. Apa coba Bapak Ibu ini kok bingung ya? Penguat. Coba betul gak ini penguasaan Pak Bagas? Coba kita lihat di jawaban ke betul Bapak Ibu, hebat-hebat semuanya. Keren Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke posisi kontrol. Nah, sebagai pendidik ya, kita harus memahami kelima posisi kontrol ini supaya kita bisa memposisikan diri kita posisi yang tepat manakala menghadapi anak-anak. Next Pak, posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kelima posisi ini pastinya tentunya pernah kita praktekkan. Nah, Bapak Ibu, dari posisi sebagai penghukum ini dapat terlihat dari gerak tubuhnya, dari sorotan pandangannya. Misalnya Bapak Ibu gurunya matanya melotot, ya, kemudian suara yang membentak, itu masuk ke sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, begini biasanya Bu. Misal ada anak kesiangan, aduh, puntennya. Bagas deui, ari Bagas teu karunya ka ibu. Ka ibu teh dicarekan ku kepala sekolah. Kasihan wae Bagas teh. Nah, nada suaranya lebih rendah, seolah-olah dia si guru itu seolah-olah merasa dengan anak seperti apa ya, padahal itu efeknya ke anak akan membuat dia merasa bersalah. Nah, di situ akan mati kreativitas si anak itu. Selanjutnya guru sebagai teman. Nah, di sini biasanya posisi guru sebagai teman ini akan dekat dengan anak-anak. Tetapi manakala si guru ini tidak bisa memberikan solusi untuk anak, si anak akan kecewa sama guru itu. Dianggap teman sama dia, ternyata begitu si bapak teh akan muncul kekecewaan pada diri si anak. Yang selanjutnya guru sebagai pemantau. Nah, kalau ini guru sebagai pemantau, guru ini sudah memberikan konsekuensi yang tepat. Kuncinya beliau memberikan konsekuensi dengan gaya yang formal penyampaiannya. Kalau teman kan tadi ya dekat dengan anak-anak. Kalau pemantau tetap dekat tapi dengan gaya yang formal. Misalnya ada anak kesiangan 10 menit. Konsekuensinya bukan lari 10 keliling. Tidak ada sambungannya. Tetapi sebagai pemantau, manakala anak terlambat 10 menit, nanti si pemantau yang berposisi pemantau guru sebagai pemantau ini akan meminta anak diam di kelas selama 10 menit, melanjutkan ketertinggalannya yang tadi karena dia kesiangan. Jadi konsekuensinya sesuai dengan hal yang dia langgar itu. Selanjutnya guru sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan. Guru itu sebagai manajer bisa mendampingi, membersamai siswa untuk lebih bertanggung jawab dan mendapatkan solusi atas segala tindakan yang telah dilakukannya, sehingga siswa itu akan kembali kepada kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik. Nah, semoga kita semua bisa berada di posisi manajer ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita lihat video ya Ibu ya. Kita tonton video posisi kontrol guru. Di sini akan diperlihatkan supaya lebih dipahami lagi, akan diperlihatkan posisi-posisi guru dari mulai penghukum sampai manajer. 1. Nah ini ya Bapak Ibu, ini tayangan depannya. Kita tonton sama-sama. Posisi pertama penghukum. Nah bisa dilihat Bapak Ibu.
Ini anak datang terlambat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Kamu lagi. Sudah berapa kali kamu terlambat ini? Dasar pemalas. Pak, saya kesiangan. Banyak alasan. Pokoknya telat, tetap telat. Sekarang keliling lapangan poli sebanyak 3 kali. Apa hubungannya Pak? Kan saya telat Pak, kan saya harus dukung keliling lapangan. Oh, mantap. Banyak alasan dan banyak alasan. Pelawak, miau. Pokoknya ikuti kata-kata saya. Lari keliling lapangan. Sekarang saya tambah jadi 10 kali. Supaya kau sadar bahwa tidak boleh melawan mobil. Sudah telat, sudah salah, lawan lagi. Lari sekarang. Cepat. Iya Pak. Nah ini ya Bapak Ibu, tidak ada hubungannya dengan terlambat dengan lari 10 keliling. Selanjutnya ini posisi sebagai memberi rasa bersalah ya Bapak Ibu, dapat kita saksikan. Anak ini berlari-lari ya. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Aku nanti kau lagi. Kan Kayak yang baik ya Bapak Ibu, ini udah dipanggil tidak melotot, tidak Kalau cuma marah. itu kan dipanggil lagi pemimpinmu. Jangan pikir susah pemimpinmu jaga bulan kamu ya. Maaf Pak, saya janji. Tulisannya tidak terlihat jelas ya Bapak Ibu, itu ada Urusannya bukan saya itu. Kalau semua bicara semua gimana nih kak muskannya kalau hanya berkata kau terlambat kalau ke pak sekolah kalau aku nggak mau naik gimana mau gimana ya kalau ada telat ya Bisa Pak, saya minta maaf Pak, saya janji Pak, saya dari telat Pak sekolah. Bisa Bapak pada saya Pak, saya janji terakhir kali saya telat Pak. iyalah saya itu jangan hati lah saya bilangnya gitu. Pernah Bapak Ibu kita di posisi ini tanpa kita sadari? Iya. Aku bisa lagi kan? Dan saya masuk. Nah, selanjutnya posisi sebagai teman. Nah, ini Bapak Ibu ini. Guru berposisi sebagai teman. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Tersenyum ya Bapak Ibu, ada keakraban. Gimana ini teman kok kau ya? Ngapain hati kamu tadi semalam? Ini Bapak Ibu siapa yang sering seperti ini Bapak Ibu? Segala ya. Tugas negara lagi nanti kau kerjakan tuh. Paling tidak main kali kau tuh dengan kawan-kawanmu. Tugas negara aku itu nanti sibuknya tapi kau deh. Seperti itu sebentar lagi. Oh, Pak, itulah yang terakhir kali. Itu buat saya, itu terakhir kalinya ya. Janji lah saya terakhir saya itu. Aku deh janji, tapi pengetahuan itu gimana lah kalau ketahuan gimana cara semua kalau pergi kepala sekolah, gimana cara apa nanti, gimana rasanya aja, sebab apa bingung gimana, nah gimana caranya itu? Ih, pada bapak sih deh, bapak aja perlu gini ya. Nah, di sini dia mengandalkan gurunya ya. Nanti manakala guru tidak bisa membantu, siswa akan sangat kecewa. Contohnya perasaan bapak kalah membantu kau dan sebagainya ubah bapak supaya kamu Berubah ya demi Bapak. Nah, ini posisi pemantau. Kita bisa bedakan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Ini benar lagi. Coba lihat dong. Posisinya lebih formal ya. 15 Pak. Kau pernah tahu apa namanya sekolah titik? Kira-kira di sekolah titik masuk jam berapa ya? Jam 7.45 di sekolah Pak. Nah, jadi di catatan waktu nampaknya kau kan lebih dari kali telat. Nah, menurut aturan ini udah 5 kali kalau kau kalau pas setengah
Nah, posisi manajer. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Jadi, selamat pagi. Kenapa yang akan pamit hari ini? Saya juga udah minta Pak. Oke, nonton drakor memang bagus. Lumba, Bapak pun kadang-kadang mesti nonton drakor. Cuma, menurut efek samping dari nonton itu ada jadi. Tadi tidurnya di depan Pak, jadi saya bangun di sana cuma pergi ke sekolah. Nah, Nonton drakor. semangat nonton drakor. Jadi menurut kita itu supaya kamu bisa nonton drakor, tapi tidak anu telat, tidak anu mempersiapkan. Jadi kamu tidak pulang ke sekolah. Jadi menurut gimana caranya? Mungkin saya bisa nonton drakor Sabtu Minggu Pak, karena di sekolah. Jadi kalau itu bagi nonton drakor memang bagus, cuma itu berarti sesuai dengan waktu yang tahu bukan tadi Sabtu Minggu atau bukan boleh bagi nonton di sekolah cuma harus dengan waktu nah itu boleh jadi silakan. Nah, Bapak Ibu, tepuk tangan atau Bapak Ibu untuk kita semua. Posisi sebagai manajer ini membuat siswa lebih bertanggung jawab dan dia bisa menemukan solusi dari permasalahan atau tindakan yang dia hadapi. Seperti tadi, dia datang terlambat, ditanya dulu nih, apa? Kenapa kamu bisa terlambat? Katanya nonton drakor. Si bapaknya langsung bilang, oh bagus, bapak juga suka nonton drakor, tapi harus ingat waktu. Setelah itu, si bapaknya bertanya lagi, kamu nonton drakor? Kalau dia tidak kesiangan, kamu mau nonton drakornya setiap kapan? Supaya tidak kesiangan. Saat libur Pak, Sabtu Minggu. Iya. Supaya tidak datang terlambat, jangan pas malam belajar nonton drakornya. Kemudian itu menjadi solusi agar dia tidak kesiangan lagi. Selanjutnya kita sudah melihat video posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, motivasi yang tadi saya sampaikan ada intrinsik dan ekstrinsik. Ada identitas gagal. Identitas gagal ini muncul dari kontrol dari luar yang menghindari hukuman. Guru sebagai penghukum cirinya ada menghardik suaranya ya Bu ya tadi seperti kamu lagi. Nah, kemudian ada menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kemudian kata-katanya seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini contoh-contoh sebagai penghukum. Hasilnya siswa pada saat itu memang dia seperti menurut ya Bapak Ibu, padahal sebetulnya dia memberontak, menyalahkan orang lain. Bukan aku Pak, gara-gara siapa gitu. Kadang-kadang begitu ya, di posisi guru sebagai penghukum, hasilnya ini siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan lebih parahnya lagi berbohong. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia akan gak suka Bu sama kita. Depan kita aja anak teh, di belakang mah dia gak suka dengan guru yang berposisi di posisi penghukum. Murid ini akan berkata, biarkan saja. Nanti juga biasa marah-marah lagi. Kemudian dampak pada muridnya tetap akan terulang kesalahannya dengan posisi sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Berceramah ya, si guru ini berceramah mengatakan seolah-olah Bapak ngantuk Bapak, semangat Pak. Seperti tadi ya, Bapak kecewa ada kata-kata itu. Ya, ini yang pembuat rasa bersalah. Kemudian guru ini akan cenderung berkata kamu seharusnya, ya ada kata-kata seharusnya. Ibu lelah sekali, kamu itu tetap begitu saja. Jadi muncul rasa bersalah dalam diri
Hasilnya anak ini akan menyembunyikan apa yang dia rasa, kemudian menyangkal dan ada berbohong. Selanjutnya kaitannya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Ada kata maafkan, tapi belum dari dalam dirinya, ya. Dan murid akan dampak pada murid merasa rendah diri karena disalah-salahin terus, Bu. Kalau orang disalah-salahin, rendah diri. Dia tidak berani memunculkan kreativitas dirinya. Lebih bahaya ya, Bu. Ternyata memberi rasa bersalah ini, anak akan merasa tidak percaya diri, rendah diri. Dan selanjutnya, identitas berhasil dan suksesnya ada di posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Ini sudah lebih bagus ya, Bu ya. Di posisi teman ini ada guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian berkata, ayolah lakukan demi ibu, karena udah seperti teman, begitu ya. Tapi di sini hasilnya anak akan ketergantungan. Manakala guru itu tidak bisa membantu kesulitan dia akan merasa kecewa. Nah, di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya berpikir Bapak Ibu, nih murid akan berkata, saya berpikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Kemudian dampak pada muridnya akan tidak mandiri dan ketergantungan. Tidak muncul mandirinya. Selanjutnya kalau pemantau ini gurunya berbuat menghitung dan mengukur berdasarkan peraturan, ada konsekuensi. Misalnya anak datang terlambat, kita masuk jam berapa? Ke anak kamu telatnya berarti berapa menit? Ini posisi pemantau. Kemudian ditanya nih, apa peraturannya? Menanyakan peraturan. Ada konsekuensi juga, menyesuaikan diri. Hasilnya siswa menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Kemudian berapa halaman yang harus saya, apa ini Pak? Yang posisi pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya checklist? Ini di posisi pemantau. Selanjutnya hasilnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tadi ada konsekuensi ya, Bapak Ibu. Kalau untuk dalam posisi manajer, di sini diajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kenapa datang terlambat? Terus apa yang kita yakini? Ditanyakan. Apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Tadi pada saat si anak kesiangan, apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak kesiangan lagi? Jawabannya nonton drakornya di hari libur Sabtu. Hasilnya menguatkan pribadi. Kemudian ininya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian muridnya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Di situ akan ada solusi yang didapat dari guru dan siswa. Kemudian di akhirnya hasilnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next, Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Mana suaranya Bapak Ibu? Nah, ini dalam budaya positif juga kita harus paham mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan membuat warga sekolah, terutama siswa, bertindak berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini bermanfaat dan positif, tanpa ada paksaan ataupun ingin dipuji. Sedangkan peraturan mengandung unsur paksaan. Siswa bertindak karena takut dihukum atau untuk menghindari ketidaknyamanan dan dorongan ingin diberi imbalan atau penghargaan. Jadi peraturan itu belum tentu keyakinan. Kalau keyakinan sudah pasti
bisa jadi peraturan. Next, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Disepakati guru dan murid ya, Bapak Ibu. Next. Ini alur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Misalnya di dalam kelas kita duduk bersama anak-anak, kita berdiskusi, anak-anak kira-kira apa peraturan yang bisa kita munculkan supaya kelas kita ini nyaman saat belajar. Nanti akan muncul dari anak, Bu. Kita bercurah pendapat dengan anak. Kita tampung semua pendapat dari anak-anak. Selanjutnya, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya, anak teh bilang, Ibu, tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Nah, kata tidak ini kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kira-kira jadi bagaimana, Bapak Ibu? Kalau tidak boleh berlari-lari di dalam kelas, berjalan di dalam kelas. Jadi kalimat negatifnya dihilangkan menjadi kalimat yang lebih positif. Selanjutnya, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kira-kira kalau tidak lari-lari di dalam kelas itu nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Keselamatan itu, ya. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Di sini kita akan melihat apa yang tampak dan tidak tampak. Misalnya, kalau saling menghargai, yang tampaknya mendengarkan guru saat guru mengajar. Tidak jangan kata negatif ya. Mendengarkan guru saat guru menjelaskan. Yang tidak tampaknya main-main saat guru menjelaskan. Seperti itu. Jadi yang diharapkan yang tampak, yang tampaknya. Langkah kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya setelah 1 semester nih, dilihat lagi keyakinan kelasnya, apakah ini masih cocokkah ataukah harus ada yang ditambahkan? Begitu ya Bapak Ibu, sampai di sini Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini yang sudah saya praktekkan di kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini kesepakatan kelas. Jadi sebagai guru kita bertanya dulu, apa sih yang akan membuat mereka nyaman di kelas, peraturan-peraturan apa saja? Di sini anak-anak ada yang menjawab mendengarkan guru berbicara dan meminta izin saat akan berbicara. Kadang kan tuh anak-anak itu tanpa minta izin langsung, Bu, gandeng sekelas, gitu ya. Nah di sini mereka lah yang bercurah pendapat. Muncul dari mereka proses yang tadi pasti ada kalimat yang negatif. Nah kita sarikan ke tadi Bu, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Dan ini hasilnya dari dalam kelas. Kemudian karena jauh kelasnya dari WIPI, anak-anak dibawa ke kantor untuk bersama-sama menuliskan di aplikasi Canva dan sedikit mengenalkan Canva pada anak-anak, dan itulah hasil dari kesepakatan kelasnya. Nanti kita bisa bersama-sama ya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan sekolah dan kelas kita. Lanjut. Nah ini ya. Jadi anak-anak bercurah pendapat, ada yang meminta izin. Nah, ini menerapkan lanjut menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer.
Tadi ya Bapak Ibu, diharapkan kita semua ada dalam posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut. Nah, posisi kontrol manajer ini, posisi sebagai manajer, guru duduk bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi untuk tindakan yang kurang tepat. Jadi kita tuh yang ujung-ujung nyarekan Bu ya. Kalau ada anak yang datang terlambat tuh yang ujung-ujung dimarahin gitu. Tapi diajukan pertanyaan-pertanyaan. Next Pak. Kemudian, nah posisi kontrol manager ini selain tadi ya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi anak tidak akan merasa dirinya, kadang anak kalau udah dicap nakal benar nakal ya Bapak Ibu. Dan kita sebagai guru jangan sampai terucap kata kamu nakal gitu. Sini posisi kita sebagai manajer. Next Pak. Nah ini segitiga restitusi. Tadi ya di posisi manajer ini telah sebentar. Nah nanti ada kasus ya Bapak Ibu yang sudah saya praktekkan di kelas. Nah segitiga restitusi ini posisi guru sebagai manajer manakala mendapatkan masalah atau mendapatkan siswa yang seolah berbuat kurang tepat. Tahapan-tahapan segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah dari tiga ini yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Dari identitas gagal berubah ke identitas sukses. Di sini kita bertanya, di sini kita menstabilkan identitas siswa dengan berkata setiap orang pasti pernah berbuat salah dan Bapak Ibu pun pernah berbuat salah. Di situ anak tidak akan merasa bahwa dia negatif karena berbuat salah itu umum untuk manusia. Sudah pasti manusia itu tempatnya salah dan nah itu disampaikan kepada anak. Dan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di sini guru yang berposisi sebagai manajer akan bertanya, apa alasan dia bertindak seperti itu? Semua pasti punya alasan. Tadi ya, motivasi itu semua tindakan itu mempunyai tujuan, ada alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dalam menanyakan keyakinan, ditanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau yang telah kamu sepakati. Yang terakhirnya di menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa sebetulnya? Di situ ditanyakan. Ayo Bapak Ibu kita lihat tahapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Ini kasusnya sedang mengajar ya Bapak Ibu. Ini tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ini teman-temannya ada yang bilang, "Weh, kesiana, gitu ya di situ." Nah, ini tahapan pertama menstabilkan identitas. Nah itu ya Bu, tadi menstabilkan identitas. Ada kalimat berbuat salah itu semua orang pasti pernah.
validasi tindakan yang salah. Di sini menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu, karena sudah membuat keyakinan kelas, jadi ditanya keyakinan apa yang udah Oli sepakati dengan Iya, Bapak Ibu, ini respon dari siswanya ya setelah mengikuti tahapan restitusi. Terima kasih untuk Bu Yulia sudah mengajak saya untuk berdiskusi dan memperhatikan segitiga restitusi bersama Bu Yulia. Ketika saya melakukan kesalahan, yaitu kesiangan datang ke sekolah, saya dihukum oleh Bu Yulia. Tetapi saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi agar saya tidak terlambat datang ke sekolah, dan juga membuat saya menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin. Terima kasih Bu Yulia. Gitu Bapak Ibu ya. Dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi, ternyata membuat anak itu merasa lebih dicintai sepertinya oleh kita sebagai guru. Dan kita pun, saya pun sebagai guru ya Bapak Ibu, setelah mempraktekkan ini, posisi sebagai manajer ini memang posisi paling nyaman gitu kita sebagai guru. Manakala kita sebagai penghukum, memang di awal ada emosi-emosi ya Pak, tapi setelah itu ada rasa bersalah yang ada dalam diri kita ya, rasa tidak nyaman, udah marahin anak itu pada mama, nggak apa-apa gitu, betul ya Bapak Ibu ya? Kita merasakan hal-hal seperti itu. Nah Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan dari pemaparan tadi? Silahkan dari Bapak Otin mungkin Pak, ada yang mau atau mau disampaikan sarannya? Mangga Bapak, mic-nya mana mic-nya? Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya ingin mendapat pencerahan dari sedikit. Bagaimana kalau kita menghadapi siswa yang don't care, dia kesiangan, dia tidak peduli, mau kesiangan, mau ikut belajar, tidak ikut belajar, mau dinasihati, tidak mempan gitu ya Pak? Tidak begitu merespon. Jadi sama sekali acuh aja, cuek. Jadi seolah-olah sekolah itu mau dapat nilai oke, nggak dapat juga nggak apa-apa. Pokoknya Tidak peduli gitu ya Pak ya? Tidak respon. Iya, iya. Bagaimana untuk pencerahannya bagi kita? Iya Bapak. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Yang kadang kita pasti, apalagi Bapak Ibu yang sudah sangat lama mengajar ya, yang sudah puluhan tahun, pasti pernah bertemu dengan
siswa yang terpaduli rek diberi nilai rek henteu ke Bapak Ibu. Nah, kita nanti bisa praktekkan segitiga restitusi itu ya Pak. Kita bertanya kepada anak itu dan diawali dengan menstabilkan identitas dia. Mungkin dia sudah merasa dicap budak bangor jadi paduli teuing. Meunteu ngerjakeun ge mungkin begitu Pak. Nanti kita bisa praktekkan segitiga restitusi yang diawali dengan apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Coba Ibu apa Ibu ini? Kayaknya mengerti banget nih Ibu. Apa Bu? Identitas. Menstabilkan identitas, betul. Nah di situ ya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua tahapan yang kedua apa Bapak Ibu masih ingat? Validasi. Betul sekali Bapak apa Pak? Kasih. Tindakan yang salah. Di situ validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya dia berbuat seperti itu apa. Mungkin saja Pak dia cari perhatian ya Pak yang don't care itu teh. Bisa jadi dia cari perhatian atau dia butuh penguasaan hayang kanyawan aing teh jago gitu Pak. Kadang ada ya anak yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah setelah itu ditanyakan, menanyakan keyakinan. Apakah dia senang menjadi anak yang seperti itu? Keyakinan dia. Begitu Bapak Ibu. Ya, masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup Bapak Ibu? Mau ice breaking lagi goreng lutut? Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah diseminasi budaya positif telah kita laksanakan di hari yang cukup cerah ini, cukup panas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.